Saudara dan saudari, kita mendengar tentang suatu perkabaran bagaimana akhir zaman itu akan terjadi. Dan kalau kita melihat di dalam Injil hari ini, dikatakan matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan semua orang pilihannya dari segala penjuru bumi sampai ke ujung langit. Saudara dan saudari, kita sudah berada di ambang pengakhiran untuk kalender gereja kita, dan dalam seminggu sahaja lagi atau 2 minggu kita akan masuk ke dalam minggu Advent. Dan apabila kita masuk ke dalam minggu Advent, kita akan mendengar pewartaan tentang kesiapsiagaan, tentang harus berwaspada dan bersedia bahwa kedatangan Tuhan itu sungguh sudah dekat. Dan Injil hari ini mengingatkan kita akan pengakhiran dunia. Namun saudara dan saudari, kita harus juga untuk mahu menyelami nubuat daripada pewartaan yang pertama, nubuat Daniel. Daniel menubuatkan tentang keadaan, situasi di mana dia mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan dia akan mendampingi mereka. Akan ada pada masa itu suatu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Dan di antara orang banyak itu, banyak di antara mereka yang telah tidur dalam debu akan bangun. Sebahagiannya mendapat hidup kekal, dan sebagian mengalami kehinaan yang mengerikan, yang abadi. Dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan menuntun. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, ini adalah suatu peringatan kepada kita akan apa yang kita akan peroleh, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita pada masa yang akan datang, pada masa pengakhiran dunia itu. Bagi mereka yang telah tidur dalam debu, yang telah meninggal dunia akan bangun. Sebahagian mendapat hidup kekal, sebahagian dikatakan mengalami kehinaan yang mengerikan. Ini adalah suatu peringatan kepada kita semua, saudara dan saudari. Karena kita faham di dalam perjalanan hidup kita dan melalui ajaran-ajaran gereja, kita diperdengarkan tentang akan adanya pengakhiran dunia ini. Dan bukan itu sahaja, kalau kita melihat secara pribadi akan adanya tentang pengakhiran kehidupan kita secara pribadi. Kita akan meninggal dunia dan kita harus datang kepada penghakiman. Kita harus melalui penghakiman, sama ada kita layak untuk masuk ke tempat kediaman abadi yang dijanjikan, ataupun kalau mengambil apa yang dikatakan dari nubuat Daniel,
ataupun masuk ke dalam kehinaan yang mengerikan. Kalau kita membaca ini saudara dan saudari dan coba mahu menyelaminya, ada sedikit mungkin ketakutan, ada sedikit juga kerisauan, karena kita melihat ada perkara-perkara yang mungkin membuatkan kita merasakan diri kita tidak bersedia. Mungkin kalau kita merenung secara pribadi, sekiranya semua ini berlaku pada hari esok ataupun pada malam ini, adakah saya bersedia? Adakah saya masuk ke dalam hidup abadi yang dijanjikan ataupun masuk ke dalam tempat kengerian yang abadi? Ketakutan seperti ini ataupun kerisauan seperti ini, saudara dan saudari, memanglah kita akan pikirkan, kita akan rasai. Namun sebagai orang-orang Kristen yang percaya, kita tidak perlu takut akan perkara-perkara yang dinyatakan di dalam pewartaan pada hari ini. Sebab kita tahu melalui pewartaan yang kedua, pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, Yesus yang telah datang, Dia menyempurnakan kita untuk selama-lamanya. Kristus telah menyempurnakan kita untuk dikuduskan. Sebab itulah semuanya itu sudah ada pengampunan. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena Yesus sendirilah yang telah dikorbankan dan Dia telah menghapus dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Kalau dahulunya para imam melakukan pelayanan mereka sebelum Yesus, mereka akan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama, yang sama sekali tidak akan dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu korban saja karena dosa, dan sesudah itu Ia akan duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi saudara dan saudari, kita mempunyai keyakinan, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai seorang yang mati untuk kita. Mungkin kita merasakan kita tidak bersedia apabila kita dipanggil, karena mungkin kita takut bahwa kita belum lagi melaksanakan perkara-perkara yang harus kita lakukan di dunia ini. Mungkin dalam hal-hal pertobatan, mungkin kita sering menangguhkan pertobatan kita. Mungkin esoklah saya bertobat, ataupun minggu depanlah, ataupun pada bulan depanlah. Karena saya masih lagi mahu berada di dalam situasi ini. Karena saya masih suka lagi berada dalam keadaan hidup seperti ini. Ataupun saya masih tidak boleh meninggalkan cara hidup seperti ini. Saya masih mahu berada di situ. Dan akhirnya kita mahu menangguhkan pertobatan kita. Dan tangguh punya tangguh. Dan apabila kita dipanggil, di manakah kita akan ditempatkan? Di manakah kita akan dibawa di dalam penghakiman yang terakhir itu? Saudara dan saudari, semuanya itu akan tidak menjadi kerisauan bagi kita jika pada hari ini kita melangkah untuk mahu diselamatkan. Kita tidak mahu berada di tempat mengerikan yang telah dinyatakan di dalam pewartaan yang pertama. Dan kita mahu berada di tempat yang telah dijanjikan untuk kita. Dan keyakinan akan suatu korban sekali yang dilakukan oleh Kristus untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Kasih itu telah ada, penyelamatan itu telah ada. Tetapi adakah kita mahu menerimanya? Suatu persoalan yang kita harus tanya untuk diri kita sendiri. Kristus telah mati untuk kita, menebus dosa kita. Kasih itu telah sampai kepada kita. Tetapi kita kalau kita membina lagi benteng yang menghalang kasih itu untuk datang di dalam kehidupan kita, kita tidak menerima penyelamatan itu karena tindakan-tindakan manusiawi kita, karena kita sering menangguhkan pertobatan kita, karena kita masih lagi selesa ataupun leka di dalam hidup yang membawa kita kepada penghakiman, yang membawa kita kepada suatu tempat yang bukan dijanjikan untuk kita, maka kita boleh simpulkan bahwa itu adalah pilihan sendiri. Kita memilih
untuk masuk ke tempat itu walaupun tempat itu bukan untuk kita. Yesus telah ada memanggil kita, menyelamatkan kita, dan mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi adakah kita memberikan respon dari pihak kita pula? Adakah kita mau menggerakkan kehidupan kita untuk berusaha sebaik mungkin, mahu melangkah dalam pertobatan kita, supaya kasih itu mengalir dalam kehidupan kita dan kita diselamatkan? Tetapi perbezaannya saudara dan saudari, mungkin kita masih lagi menghalang kasih Yesus itu sendiri melalui tindakan-tindakan kita yang membawa kepada kedosaan. Semuanya ini akan sering berlaku di dalam hidup kita. Dia akan menjadi rutin, berulang-ulang. Kesempatan yang kita ada, saudara dan saudari, kita harus ambil peluang. Kita tidak tahu bila kita akan dipanggil untuk penghakiman. Anggaplah bahwa hari esok adalah hari terakhir kita. Dan apa yang kita harus lakukan pada hari ini? Adakah lagi kesempatan kita sekiranya tiba-tiba kita dipanggil Tuhan? Sudah tentulah kalau kita tahu hari esok kita akan dipanggil Tuhan, malam ini saya pasti kamu tidak akan pulang rumah. Kamu akan bersujud di depan tabernakel, di depan sakramen Maha Kudus ini untuk mahu diampuni. Dan sudah tentulah kamu akan menghubungi padri untuk memohon atau meminta sakramen pertobatan. Karena kamu sadar bahwa tidak ada peluangnya lagi pada hari esok. Sebab hari esok kamu akan dipanggil Tuhan. Kalau kita mengetahui perkara itu, saudara dan saudari, sudah tentulah akan terjadi perubahan yang secara radikal di dalam hidup kita. Tetapi adakah kita pernah terfikir seperti itu? Untuk mahu berusaha supaya mungkin apabila saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya berada di tempat yang dijanjikan itu. Dan keyakinan bahwa walaupun saya berdosa, walaupun saya sering jatuh ke dalam kelemahan ini, Yesus yang di dalam pewartaan yang kedua ini telah mati untuk kita, mempunyai keyakinan bahwa Dia akan menyelamatkan saya dan saya mau melangkah masuk supaya diselamatkan. Dan itulah respon pribadi saya. Adakah kita berpikiran seperti itu di dalam hidup kita? Saudara dan saudari, perjalanan iman menuntut kita untuk lebih mau menyelidiki, mau melihat kehidupan kita secara pribadi. Apakah yang terjadi di dalam hidupku selama ini, dan apakah tindakan-tindakan yang harus saya lakukan untuk mau memperbaikinya? Marilah kita berdoa semoga kita dikuatkan untuk bersedia menerima kedatangan Tuhan itu di dalam hidup kita. Bukan saja mungkin kedatangan yang kita dipanggil kembali kepadanya, tetapi kasihnya itu yang diterjemahkan daripada kehidupan orang lain. Melihat itu di dalam kehidupan keluarga dan komuniti kita. Ada kalanya kita tidak melihat, ada kalanya mata kita dikaburi, sehingga kita lebih mementingkan kehidupan kita sendiri saja dan lupa bahwa Yesus sebenarnya datang di dalam kehidupan orang lain, menunjukkan, memberikan signal, memberikan isyarat kepada kita bahwa kembalilah kepadaku, bertobatlah. Pertanyaan ini harus kita tanyakan kepada diri kita, saudara dan saudari. Karena inilah yang kita akan harus lakukan sepanjang hidup kita. Dan semoga melalui keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus itu maha belas kasih, Dia telah mati untuk kita, kita mempunyai kekuatan. Dan harapan kita bukan kosong semata-mata. Kita mempunyai pengharapan dan keyakinan bahwa saya tetap akan diselamatkan sekiranya saya maju, melangkah dan bertobat, dan akhirnya saya akan bertemu dengan Yesus apabila hidup dan perjalananku di dunia ini berakhir. Amin.